wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang lisan kita tidak pernah berhenti untuk selalu memuja dan memujinya, karena memang dialah zat yang pantas untuk dipuji dengan berbagai macam anugerah dan karunia yang sampai pada detik ini masih tetap kita rasakan tanpa berkurang sedikit pun. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah karya ulama besar, ulama mazhab Hambali, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul Jami'ul Ulumi wal Hikami, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, fi syarhi khamsina hadisan, di dalam penjelasan 50 hadis, min jawami'il kalim, dari jawami'il kalim. Nah, apa itu jawami'ul kalim? Ya. Jawami'ul kalim adalah sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni utitu jawami al kalim, sesungguhnya aku diberikan jawamiul kalim. Apa jawamiul kalim? Kalimat yang pendek, ringkas, padat, tapi mengandung berjuta-juta makna. Maknanya mendalam dan sangat luas. Itu namanya jawamiul kalim. Nah, begitu besarnya pengaruh jawami'ul kalim ini dalam kehidupan seorang muslim, sehingga para ulama salaf memberikan perhatian yang sangat besar tentang masalah ini. Kita ambil contoh kitab yang begitu sangat familiar di tengah-tengah kaum muslimin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dikenal dengan nama Arba'in Nawawi. Ini salah satunya. Kemudian salah satu ulama juga yang memberikan perhatian tentang jawami'ul kalim ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Cuma beliau menambahkan sampai 50. Tapi kalau Arba'in Nawawi hanya 40 lebih, 45 atau 47. Nah, dan banyak para ulama yang memberikan syarah, yang memberikan penjelasan tentang jawami'ul kalim ini.
Misalkan Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi, kemudian ada lagi Syarah Arba'in Nawawi Ibnu Daqiq Al-Id, ya. Kemudian ada Syekh Utsaimin memberikan syarah tentang Arba'in Nawawi dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Ya. Sehingga teman-teman sekalian, seyogianya bagi kita sebagai seorang muslim harus mengenal, ya, mengenal dan mempelajari tentang Jawami'ul Kalim ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ini adalah salah satu di antara ulama mazhab Hambali, di antara guru beliau itu adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dan masih banyak lagi guru-guru beliau dalam masalah fikih, ya, dalam masalah sunnah dan dalam masalah hadis. Ya. Itu muqaddimah, penjelasan singkat, ya, tentang kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan alhamdulillah kitab ini juga sudah diterjemahkan oleh berbagai macam penerbit, ya. Sudah banyak sekali penerjemahannya. Antum tinggal menyisihkan uang, antum tabung, kemudian antum belikan terjemahnya. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin, dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau ini kunyahnya Abu Hafsin karena beliau punya putri yang bernama Hafsah. Ya. Jadi untuk kunyah ini boleh, terserah orangnya mau nisbatkannya ke anak yang nomor berapa. Padahal beliau punya anak laki-laki, Abdullah bin Umar. Tapi beliau tidak mau diberikan kunyah Abu Abdullah. Ya. Beliau juga punya anak Abdurrahman bin Umar. Tapi beliau tidak diberikan kunyah Abu Abdurrahman. Beliau punya putra bernama Asim. Tapi beliau tidak diberikan kunyah Abu Asim. Tetapi beliau punya anak perempuan, dan beliau lebih sering kunyahnya itu dengan putri beliau Hafsah, ya, yang itu merupakan salah satu di antara ummahatul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Ya. Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, awim ro'atin yang kihuha, atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman sekalian, hadis pertama ini hadis yang begitu sangat familiar, ya, dan begitu akrab banget dengan telinga-telinga kaum muslimin, ya. Hampir mungkin 95% umat Islam yang pasti hafal dengan hadis ini, ya, pasti hafal 95%, ya. Berarti
mereka memberikan perhatian yang besar juga tentang hadis ini. Nah, termasuk juga para ulama salaf kita terdahulu, mereka benar-benar Masya Allah ya, memberikan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian tentang hadis ini. Dan para ulama memberikan pujian terhadap hadis ini, hadis niat. Abdurrahman bin Mahdi, ya, salah seorang ulama salaf mengatakan, "Law sunnaftu kitaban." Andaikan saya ini mengarang, menyusun sebuah kitab fil abwab, di dalam berbagai macam bab, la ja'altu haditsa Umar ibn Khattab fil a'mali binniyat fi kulli babin. Niscaya aku akan menjadikan hadis Umar bin Khattab di dalam amal dengan niat ini dalam setiap bab. Coba ya. Nanti kalau beliau mengarang bab toharoh, hadis niat masuk hadis pertama. Bab solat, hadis niat, hadis pertama. Bab zakat, yang pertama hadis niat. Bab jihad, hadis yang pertama hadis niat. Ya. Sampai nanti bab yang terakhir, hadis yang pertama hadis niat. Ya. Itu saking besarnya pengaruh hadis ini. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata, hadzal hadisu sulusul ilmi. Hadis ini, hadis niat ini sepertiga ilmu. Ya. Jadi sepertiga ilmu di dalam Islam itu letaknya ada di hadis niat. Wa dakhala fi sab'ina baban minal fiqhi. Dan hadis niat ini masuk di dalamnya 70 bab tentang masalah fikih. Tuh. Jadi ada bab fikih sampai 70 bab, ya. Itu hadis niat masuk di dalamnya. Ya. Bab nikah hadis niat, bab talak hadis niat, bab rujuk hadis niat, ya. Bab sedekah hadis niat, bab haji hadis niat. Berapa nih? 5. Ya. Bab pakaian hadis niat, bab minuman hadis niat. Ya. Jadi semua bab dalam masalah fikih kata Imam Syafi'i masuk di dalamnya hadis niat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan usulul islami ala salasati ahadisa. Pokok-pokok Islam itu terdiri atas 3 hadis. Hadis Umar, ya, wa hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, wa hadis Nu'man bin Bashir, yaitu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya. Ini 3 ulama yang memberikan perhatian yang begitu besar tentang hadis ini. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa setiap perkataan kita dan setiap perbuatan kita harus disertai dengan niat. Barang siapa yang tidak menyertakan perkataan dan perbuatannya dan seluruh amal solehnya dengan niat, maka ibadahnya tertolak, tidak diterima. Ya. Antum wudu tidak pakai niat, maka wudunya tidak sah, harus diulangi lagi dari pertama. Antum sholat maghrib di sini berjamaah tidak pakai niat, maka sholat maghribnya tidak sah, harus diulangi lagi dari pertama. Yep. Nah, antum melaksanakan siam sunnah tidak disertai dengan niat, maka siamnya batal, tidak sah. Ya. Nah, ini jadi
semua perkataan dan perbuatan yang itu menunjukkan sebagai amal soleh harus disertai dengan niat. Cuman para ulama khilaf, ya, untuk niat ini apa cukup di dalam hati, apa disertai juga dengan diucapkan dengan lisan. Nah, ini menjadi khilaf, ya, khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama, perbedaan pendapat para ulama, ya. Maka kita sebagai thalibul ilmi, ya, sebagai penuntut ilmu harus banyak-banyak membaca literasi kitab-kitab para ulama, ya. Mengapa demikian? Agar kita ini tidak tergesa-gesa, terburu-buru memberikan vonis bahwa suatu amalan itu tidak ada dalilnya. Suatu amalan itu tidak dicontohkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu amalan itu tidak dilakukan oleh para salaf. Ya. Nah itu, ya, ini pentingnya kita ini banyak-banyak membaca literasi agama. Kenapa demikian? Ya. Karena ketika kita ini sudah berani, ya, memberikan vonis suatu amalan ini bid'ah, tidak dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah dicari dan dibuka, loh, ada para ulama yang mengatakan bahwasanya amalan ini adalah disunnahkan. Ini dalilnya, ya. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasanya perkataan ini atau amal perbuatan ini itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, itu ya. Nah, jadi mungkin selama ini, ya, kita ini seringkali dicekoi, ya, dicekoi di setiap kajian itu dengan cara instan, ya. Nah, memang kaum muslimin ini sebenarnya ngajinya tuh nggak pengen repot, ya. Datang ke pengajian, coba yang bawa catatan, yang bawa tulisan itu berapa orang? Baik kajian rutin maupun tabligh akbar, berapa orang yang bawa tulisan? Ya, paling cuma 1, 2, 3, paling pol buanter 5 orang yang bawa catatan, ya. Kemudian ketika pulang ditanya, ya apa isinya pengajian? Aku lebur ustadzah, kok locoh, sakit tabung kok. Astagfirullah. Jadi keluar dari pengajian itu yang diceritakan locohnya, lucunya yang diceritakan, sakit tabung kok lebur ustadzah. Ya Allah. Jadi bukan ilmu yang dicatat, bukan ilmu yang masuk di rekaman, tapi lucunya yang masuk di rekaman, ya. Nah, bukan berarti tidak boleh melucu, ya. Ya boleh-boleh saja lah, itu sebagai selingan lah, biar tidak biar nggak stres, ya. Tapi jangan sampai kita keluar dari pengajian itu yang kita rekam di sini, yang masuk ke hati kita lucunya, ya. Kalau tidak lucu tak lebur, tak nyaman ustaz, tak lojo sekali, ketondu kok. Nah itu Pak, ya. Nah, jadi inilah yang kemudian, ya, ketika kita ini dihadapkan dengan suatu perkara yang dimana itu ada terjadi khilafiyah di antara para ulama, banyak di antara kita itu yang kemudian langsung ngegas, ya, langsung ngegas, termasuk tentang masalah boleh atau tidaknya mengucapkan niat dengan mulut kita, ya, nawaitukah atau usollikah atau mungkin apakah, ya, itu para ulama juga berbeda pendapat. Nah, sehingga, ya, kita tidak usah dibingungkan dengan perbedaan pendapat para ulama itu, ya, baik masalah niat, baik masalah kunut, apalagi, ya, baik masalah, ya, yang seringkali lah kita dengarkan, ya, perbedaan pendapat di tengah umat. Kita nggak usah bingung. Antum baca, antum pelajari, dan antum pilih mana di antara sekian banyak pendapat itu yang paling kuat,
maka antum amalkan tanpa harus mencela pendapat yang tidak sama dengan antum. Ya. Itu. Sehingga apa? Terciptalah yang namanya ukhuwah, persaudaraan di antara sesama muslim. Ya. Dulu, Pak, ya. Yang saya kenal tuh kalau mengucapkan niat itu orang NU, ya. Kalau tidak mengucapkan niat itu orang Muhammadiyah. Hanya itu tok yang saya kenal. Oh, berarti niatnya tidak pakai nawa itu, tidak pakai usoli berarti Muhammadiyah. Kalau pakai nawa itu pakai usoli berarti itu NU. Ya. Itu yang terus ada di kepala kita selama ini, ya. Niat dan tidak niat itu adalah NU dan Muhammadiyah. Ya. Atau mungkin bahasa yang lebih ekstrim lagi, kalau yang nawa itu sama usoli itu aswaja, yang tidak nawa itu dan tidak usoli itu Wahabi. Betul kan? Nah, pokoknya enggak gawe nawa itu, enggak gawe usoli berarti Wahabi. Yang pakai nawa itu dan pakai usoli berarti aswaja, bukan Wahabi. Nah, itu yang paling ekstrim yang sekarang ini. Nah, padahal jemaah sekalian, ya, di antara mazhab Syafi'i pun mereka berbeda. Ya. Ada di antara sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa melafadzkan niat itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Ya. Ada para ulama yang mengatakan mengucapkan niat dengan lisan kita itu sesuatu yang dianjurkan. Ya. Meskipun tidak wajib ya, tetapi dianjurkan. Nah, sekarang antum pilih mana? Ya, maka kita kembalikan sama pendapat kita masing-masing. Antum mantep yang tidak pakai melafadzkan niat dengan mulut, ya sudah. Bismillah itu antum amalkan. Tapi jangan sampai mencela yang melafadzkan niat. Nah, itu permasalahannya. Ya, sama dengan kunut lah. Ya. Antum lebih sreg, lebih cocok, lebih kuat pendapatnya yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Oke. Ya. Mantep. Ya. Tapi jangan sampai ketika kita mengamalkan subuh itu tidak pakai kunut kemudian kita mencela. Yang sholat subuhnya pakai kunut itu bid'ah. Ya. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Bukan seperti itu kita dalam beragama. Ya. Coba antum lihat, antum kalau baca-baca literasi para ulama, ya masya Allah, itu bukan hanya 2 pendapat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekian banyak pendapat tentang suatu amalan. Nah, sehingga kita jangan sampai pasang gas yang kencang, ya, langsung gigi 4 terhadap amalan-amalan yang kita pandang itu tidak berseberangan dengan pendapat kita. Baik, gitu ya. Nah, ini bab tentang at-talafut bin niyah. Nah, kemudian perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya seseorang itu tergantung atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Maksudnya begini, niat itu untuk lafaz yang kedua untuk membedakan antara amalan yang satu, ya, dengan amalan yang lain. Ya. Untuk membedakan amalan yang satu dengan yang lain. Untuk membedakan antara amalan yang itu sifatnya adalah mubah, ya, boleh-boleh saja. Kemudian ketika diiringi dengan niat, maka statusnya bisa bernilai ibadah. Contoh misalkan kita makan, minum, itu kan mubah. Tidak ada kan perintah ataupun anjuran untuk makan dan minum, tidak ada. Ya. Itu sifatnya hanya fitrah manusia saja. Ketika dia lapar, dia makan. Ketika dia haus, dia minum. Namun ketika makan dan minum ini kemudian diniatkan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minum itu bisa bernilai ibadah.
Jadi lafaz yang kedua, ya. Misalkan antum makan, ya Allah, bismillah saya niatkan saya makan ini agar saya ini mampu untuk bersemangat untuk melakukan ibadah kepadamu, agar saya ini mampu untuk menegakkan sholat sunnah, agar saya ini mampu untuk membaca Al-Quran. Maka makan kita bernilai ibadah, kan? Nah, apalagi antum bekerja mencari nafkah, ya, itu sesuatu yang mubah, ya. Maka ketika pekerjaan kita niatkan, ya Allah, saya ini keluar dari rumah, saya niatkan untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anak saya, ya Allah, ya, agar mereka itu, ya, tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, agar mereka itu semangat di dalam beribadah menegakkan agamamu, ya Allah. Maka bekerja kita bernilai ibadah, ya. Nah, kemudian lafaz yang kedua juga untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, ya. Contoh misalkan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah, ya. Maka ini jelas niatnya berbeda, ya. Antum melaksanakan sholat wajib dengan melaksanakan sholat sunnah, maka niatnya berbeda, ya. Antum melaksanakan puasa qadha, ya, atau puasa nazar dengan puasa Senin Kamis, ya, maka niatnya beda, ya. Niatnya sudah beda, tidak bisa kita samakan niatnya. Nah, itulah yang membedakan wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya seseorang itu dalam melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pengertian yang kedua, ya, lafaz yang kedua ini pengertiannya adalah barang siapa yang melakukan amal perbuatan, amal soleh, ya, yang dia niatnya itu bukan karena lillah, ya, bukan karena lillah, maka amalnya itu tertolak, ya. Saya ulangi, lafaz yang kedua ini mengandung pengertian juga barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang niatnya itu tidak karena lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu adalah tertolak. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang melakukan amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima. Makanya salah satu di antara syarat diterimanya amal itu adalah memurnikan ibadah atau amal soleh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berat, ya. Sangat berat Bapak Ibu sekalian. Mengapa berat? Karena niat itu adalah merupakan amalan hati. Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang kita niatkan dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita ini melangkah untuk melakukan satu amal perbuatan tanpa disertai dengan niat lillah, pasti kita akan terpuruk dan jatuh berguguran di medan dakwah, jatuh berguguran di jalan sunnah. Sudah pasti, ya. Sudah banyak teman-teman kita, ya, yang ketika orientasi mereka hijrah, ya, itu karena ada tendensi dunia, maka mereka pun kemudian jatuh berguguran di jalan sunnah ini, ya. Ada yang balik jadi orang awam, ada yang kembali jadi orang awam, ya. Dulu masya Allah begitu bersemangat, ya. Ada kajian dia jadi panitia, ya. Kemana-mana masya Allah, ya. Bawa rekaman, sibuk sudah, ya, jadi panitia kajian. Namun ternyata ketika dia niatkan hijrahnya itu, ketika dia jadi panitia kajian, tidak karena lillah wa innamal likulli imri'in manawa,
begitu apa yang dia inginkan, yang diharapkan nggak sesuai, dia kemudian futur. Ya. Setelah futur, ya ngambul, ya ngambul dulu sih, ngambul, futur, kemudian habis, gugur dia di jalan dakwah dan jalan sunnah, balik lagi seperti orang awam. Nah ini, ya. Maka dari mana? Maka kembalikanlah, ya, niat kita selama ini antum mengadakan kajian, ya, antum jadi panitia, antum jadi seksi sibuk dalam suatu amal-amal soleh. Maka antum niatnya karena apa? Ya, kalau antum niatnya ingin mendapat, ya, simpati dari teman, atau ingin mendapatkan apa, ya, pujian mungkin, atau ingin mendapatkan, masya Allah, ya, viewer yang banyak, ya, di medianya, atau ingin mendapatkan subscriber, ya, di medianya. Kemudian ketika subscribernya cuma 1 orang, ya, langsung ngambul, payah ngupload kajian, ya, viewer cuma 10 orang, ya, subscribernya cuma 1. Ya, antum niatnya ngupload kajian di YouTube, ngupload kajian di Facebook, niatnya untuk apa? Dapat subscriber, mau dapat viewer, atau memang ingin bermanfaat upload itu untuk kaum muslimin? Ya kalau antum ingin dapat subscriber yang banyak, antum jangan ngupload kajian, jangan. Antum ngupload makanan, banyak tuh, ya. Atau antum ngupload apa? Antum punya hobi apa? Hobi mancing, ya, hobi touring misalkan, antum upload tuh di YouTube, banyak, ya, ribuan bisa jutaan nanti antum dapat fee dari YouTube. Loh iya, kalau kajian memang sepi, ya. Ini coba melihat yang datang berapa ini, ya. Coba ini kalau ini konser, ya, konsernya Ria Ricis, wow, nggak diundang datang, ya. Ria Ricis atau Korean, ya, nggak diundang pun datang. Kalau kajian, ya, di share di grup WA, di share di Telegram, di share di Instagram, apalagi, di Facebook juga di share. Yang nge-like cuma 5. Ya, nah ini, ya memang begitu sunatullahnya. Bismillah sudah, ya, nggak apa-apa. Upload terus sudah, ya. Ada viewer nggak ada viewer, ada yang nge-like ataupun nggak nge-like, sudah antum share saja, ya. Nah karena memang tujuan kita tidak untuk mencari viewer dan subscriber, ya. Ya termasuk juga antum datang ke sini, ya. Antum niatnya apa sih datang ke kajian ini? Antum untuk nambah ilmu kah, ya? Atau hanya sekedar, ya, ngisi-ngisi waktu kosong lah di rumah daripada bengong Ustaz, ya, ngelamun nanti anak bisa kerasukan jin, ya, mending anak datang saja untuk kajian, ya. Atau antum niatnya datang ke sini, kebetulan ada ukhti nih, masya Allah, ya, ada ukhti nih yang kebetulan dia sedang datang juga nih di kajian. Nah, terus sampai di tempat kajian, ya saling WA, ukhti gimana, antum nyatet nggak kajian tadi? Oh ya akhi, anak nyatet, boleh dong anak nyontek. Wow, ya. Dan ini teman-teman sekalian, ya. Jadi segala macam sesuatu amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya. Makanya ini berat, ya, berat sekali. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niat. Contoh, apa amalan yang kecil? Menyingkirkan batu, ranting, atau dahan dari tengah jalan. Itu amalan yang kecil, ya. Dari mana kita tahu itu amalan kecil? Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang, ya, 70 sampai 79.
Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman itu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, yang paling ringan itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, ditepikan di pinggir jalan. Itu amalan kecil. Ya. Kira-kira antum kalau menyingkirkan ranting atau batu dari tengah jalan, kira-kira dapat pujian nggak dari orang? Nggak dapat. Yakin saya. Antum bisa praktek. Ya, nanti pulang dari sini, antum melihat ranting di tengah jalan, antum ambil, antum buang, antum pinggirkan. Ya. Kira-kira berapa orang yang memuji antum? Nggak ada. Nggak ada sama sekali yang memuji kita. Ya, itu amalan kecil. Ya. Tetapi itu ketika niatannya sudah karena agar kaum muslimin mereka tidak terkena bahaya, tidak terkena madaratnya ketika mereka lewat di tengah jalan, subhanallah, itu mampu memperbesarkan amalan itu sehingga kita mampu masuk ke dalam surga. Ya. Antum ingat tidak kisahnya seorang sahabat yang ketika beliau lewat di tengah jalan, kemudian ada semacam ranting segini, okay? Ranting bukan dahan. Itu beliau ambil sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan ranting yang aku singkirkan dari tengah jalan ini mampu membuat membuat kaum muslimin mereka tidak akan terganggu perjalanan mereka. Ya. Begitu ranting itu diambil kemudian dibuang di pinggir jalan, langsung dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, mengkabarkan bahwasanya si fulan itu dia masuk surga. Coba, ya, nggak ada pujian, nggak ada yang ngelem kita, nggak ada viewernya kita. Wa kam min warubba amalin azimin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena niat. Ya. Apa amalan besar? Salat, jihad, sedekah, ya, dakwah, ya, itu amalan besar. Ya. Kenapa dikatakan amalan besar? Karena janji dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu sangat banyak saombio, Pak. Ya. Makanya ketika ada orang yang melakukan amalan besar ini ternyata salah niat, apa yang terjadi? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu nafarin, ada 3 golongan manusia, yuqdo yaumal qiyamati, mereka itu diadili pada hari kiamat. Yang satu melakukan amalan sholat, ya. Yang pertama dia melakukan amalan tolabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ya. Masya Allah, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti perjalanan, menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi Masya Allah, ya, antum dari rumah ke sini thalibul ilmi dipermudah jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubung salah niat, Allah tampakkan nikmatnya orang-orang yang thalibul ilmi di surga. Ini nikmatmu ketika di surga. Senang dia, Allah, ya Allah, Masya Allah, nikmat saya. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmumu itu? Ya. Ya, ini si fulan jawab, ya Allah, saya dulu ini menuntut ilmu sampai menghabiskan uang banyak, ya Allah, menghabiskan buku tulis, ya, sampai sakodi, ya kan? Karena nyatet ilmu, menghabiskan uang untuk membeli kitab, menghabiskan uang untuk menuntut ilmu, ya Allah, karena mengharapkan wajahmu. Ya. Maka Allah menjawab, kadzabta, kau berdusta, ya. Kamu belajar menuntut ilmu liyuqala annaka alim, ya. Kamu belajar menuntut ilmu agar kamu disebut sebagai orang yang berilmu. Faqad qila, dan sebutan itu sudah kamu dapatkan. Ya.
Ya Allah, saya dulu ini jadi panitia kajian, jadi panitia dakwah karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Ya. Ya Allah kan Maha tahu nih dengan hati kita. Ya. Kadzabta, macam yang ucapkan begitu. Kamu dulu jadi panitia kajian dakwah karena kamu ingin dapat viewer yang banyak. Kamu ingin dapat subscriber yang banyak. Karena kamu ingin dapat pujian, dan itu sudah kau dapatkan. Ya. Viewermu sampai jutaan, subscribermu juga sampai jutaan. Ya. Sampai YouTube-nya sampai kewalahan, ya, mau gaji kita sampai kewalahan, saking banyaknya viewernya sama subscribernya, dan itu sudah kamu dapatkan, ya. Dan semua amalan, langsung kemudian amalan itu dilipat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian amalan itu dilemparkan kepadanya, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, karena salah niat. Ya. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ditampakkan semua kenikmatannya di surga. Ini loh nikmatnya kamu di surga karena kamu berjihad di jalan Allah. Senang dia. Masya Allah, ya. Langsung kemudian Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu ini berjihad di jalanku? Ya, ya dia ngaku, ya Allah, sesungguhnya aku ini berperang di jalanmu, berjihad di jalanmu, untuk menegakkan dan meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Allah menjawab, kadzabta, kau berdusta. Sesungguhnya kamu berjihad di jalanku liyuqala annaka jari, supaya kamu ini disebut sebagai seorang pemberani. Faqad qila, dan sebutan itu sudah kamu dapatkan. Ya, ingin disebut sebagai pahlawan nasional, sudah kan? Ingin disebut sebagai pahlawan revolusi, sudah kau dapatkan. Ingin disebut sebagai pahlawan kemerdekaan, sudah kau dapatkan. Ingin dikatakan sebagai pahlawan pembaharuan, sudah kamu dapatkan. Ya. Langsung kemudian amal itu dilipat, kemudian dilemparkan kepadanya, dan dia pun kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Amalan besar nih jihad, tidak main-main teman-teman sekalian. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak. Oh, ini amalan besar, Pak. Ya. Sedekah, infak ini gampang dilihat sama orang. Jihad juga gampang dilihat sama orang. Menuntut ilmu juga gampang dilihat sama orang. Ya. Jadi yang namanya pujian-pujian itu besarlah pengaruhnya ya sama tiga amalan ini, termasuk sedekah. Afan ya. Bukan berarti nak gitu orang yang berjihad itu riya Ustaz, belum tentu. Orang yang sedekahnya itu dipamerkan itu riya Ustaz, belum tentu juga. Apakah orang yang menuntut ilmu, ya, kemudian banyak orang yang tahu itu apakah riya Ustaz, belum tentu juga, ya. Tergantung hatinya masing-masing. Nah, orang ini dia rajin bersedekah, rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau yang namanya infak dan sedekah, masya Allah, hitungannya bukan 50.000, 100.000, tapi sudah mainnya jujur, sudah mainnya, ya. Ada infak 1 juta, infak lagi 5 juta, infak lagi 10 juta, mainnya sudah jutaan, ya. Nah, ini ditampakkan semua kenikmatannya di dalam surga. Do nikmatmu nanti di surga, ya. Sampai dia dipanggil dari pintu sedekah, sampai dia dipanggil dari pintu jihad, sampai dia dipanggil dari pintu thalibul ilmi di surga. Ditampakkan semua kenikmatannya. Maka Allah pun bertanya, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan hartamu? Ya Allah, aku ini bersedekah, berinfak di jalanmu karena mengharapkan pahala dan ridhomu. Maka Allah pun menjawab, kadzabta, engkau bersedekah, engkau berinfak liyuqala annaka jawad, supaya engkau disebut sebagai orang yang dermawan, agar kamu disebut sebagai orang yang loman, ya. Hobinya traktir teman, ya. Jumlahnya besar, traktir teman itu, masya Allah, ya. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan makanan, kemudian menyebarkan salam, kemudian dia sholat di malam hari ketika manusia sedang dalam keadaan tidur, udkhulul jannata bisalam,
masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Maka memberikan makan, mentraktir teman ini amalan yang besar. Ada saudara kita muslim yang memang hobinya dia tuh mentraktir teman. Ya. Nah, berhubung ketika dia mentraktir teman, ya, agar dia dikatakan masya Allah, inti ini luar biasa, ya, loman, dermawan. Tapi giliran sama anak dan istrinya cerai. Ya. Dia traktir temannya rawon, traktir temannya gulai, traktir temannya kikil, traktir temannya nasi goreng, traktir temannya mie ayam. Anak istrinya di rumah makan tempe, makan juga kering. Loh, ada yang seperti itu para suami. Ya. Jadi di rumah makan seadanya, tapi ketika sama teman-temannya masya Allah. Ya. Untuk apa ini? Agar dia dikatakan sebagai orang yang loman sama teman-temannya. Ucapan itu sudah dia dapatkan, ucapan itu. Traktir cuma tujuannya ingin dapat sebutan orang yang loman. Sudah dapat sebutan itu dia. Ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Maka kemudian amal itu dilipat, kemudian dilemparkan ke wajahnya, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Amalan yang besar, tapi karena salah niat, maka jadilah dia masuk ke dalam api neraka. Tuh. Maka benar kata perkataan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, niat, sekali lagi niat. Ya. Niat itu adalah suatu amalan yang besar dan sangat sulit untuk diamalkan. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa memperbaiki niat? Ya. Yang pertama, ya, kata Al-Imam Dhunnun Al-Misri, ya, beliau mengatakan hendaknya dia sebisa mungkin menyembunyikan amal solehnya. Nih caranya untuk memperbaiki niat. Ya. Sembunyikan seluruh amal soleh yang antum lakukan selagi itu bisa. Ya. Kecuali amal-amal soleh yang memang tidak bisa disembunyikan. Sholat jamaah itu nggak bisa disembunyikan. Oh, anak takut riak nanti kalau datang ke masjid, takut dikatakan nanti anak, aduh, nggak usah ke masjid, sholatnya di rumah. Ya keliru. Ya, ini bukan pada tempatnya yang seperti ini. Sholat 5 waktu antum datang ke masjid, ini memang harus ditampakkan. Sholat Jumat harus di masjid. Ya. Apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha harus ditampakkan di masjid. Sholat istisqa harus di lapangan, harus ditampakkan. Ya. Selama itu amal-amal soleh yang ditampakkan, maka tidak mengapa. Tapi selagi antum bisa untuk menyembunyikan amal soleh seperti sholat sunnah. Nih, sholat sunnah kan nggak harus di masjid. Ya. Kebiasaan Nabi ketika beliau melaksanakan sholat sunnah, terutama rawatib, itu kebanyakan di rumah. Beliau laksanakan di rumah untuk menjaga hati. Ya, ya tapi bolehlah sesekali di masjid boleh, agar supaya nggak menimbulkan suudzon teman-teman. Ini si fulan ini kok nggak pernah sholat sunnah ya? Nah, supaya nggak timbul suudzon, antum sesekali lah sholat sunnahnya di masjid. Ya, tapi perbanyaklah sholat sunnah itu di dalam rumah untuk memperbaiki niat. Ya. Sedekah, ya. Dalam Islam menampakkan sedekah boleh, ya. Menampakkan sedekah boleh. Tetapi karena untuk menjaga niat, maka sembunyikanlah sedekah itu jangan sampai dilihat oleh orang lain. Sampai Nabi mengatakan, salah satu di antara 7 orang nanti yang akan dinaungi pada hari kiamat, seseorang yang menyembunyikan infaknya, menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Gak ada seorang pun yang tahu dia sembunyikan itu sedekahnya. Ya. Antum malam-malam jam 9, jam 10 ya, saat orang sepi tidur, antum ketuk pintu rumahnya. Ya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Cantolno, Pak. Ya. Sego sak bungkus. Beras sak kilo, gula sak kilo. Cantolkan di pintunya, kemudian antum pergi. Ya. Begitu tuan rumahnya buka pintu, masya Allah, dari siapa? Mau tengok, nggak ada yang tahu. Ya, ternyata si fulan, nggak ada yang tahu ketika dia lagi bersedekah. Tuh, ya, sembunyikan itu sedekahnya. Ya.
Apakah boleh Ustaz menampakkan? Boleh, sebagai motivasi ya, sebagai motivasi bagi yang lainnya ya. Oh, masalahnya si fulan kok sedekahnya kok lancar ya. Ana tak niru lah ya, biar bisa seperti si fulan. Boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk memperbaiki niat, maka sembunyikan sedekah itu. Nah. Tapi ada juga nih yang modus, Pak. Ya. Sedekahnya disembunyikan, benar. Ada infak, renovasi masjid, ya. Ngomong sama panitia renovasi, tolong saya ditulis saja hamba Allah. Ya ditulis sama panitianya, ya. Dan dilalah Pak, dilalah. Ini panitia lupa nulis hamba Allah, nyumbangnya sekian, lupa. Nah, panitia renovasi masjid ngumumkan. Ya, update donasi renovasi masjid, ya. Kan dia inget tuh sumbangannya berapa, dia inget. Hamba Allah sekian, ya. Kemudian Bapak fulan, Ibu fulan, hamba Allah, Bapak fulan, Ibu fulanah. Nah, dilihat sama dia, oh, jenengku kok gak ono hamba Allah iki. Aku kan nyumbangi sakmene. Perasaan dia dari sekian banyak yang donasi itu nggak ada yang nyumbangnya sekian, nggak ada. Datang di panitia renovasi masjid, mas, namaku kok nggak ada di situ di update donasi. Yang mana Pak? Ini nggak ada. Kan saya nyumbang sekian, nggak ada di situ hamba Allah. Oh, astagfirullahaladzim, maaf, saya lupa. Ditulis akhirnya hamba Allah nyumbangnya sekian. Allah ya. Nah, sudah berubah nih. Ya, yang semula dia niatkan untuk disembunyikan infaknya, kemudian ternyata dia ingin ditulis namanya di situ hamba Allah nyumbangnya sekian. Nah, ada orang-orang yang semacam itu. Nah, haji, wah ini haji, apalagi Pak Haji dan umroh nih, ya. Ini amalan yang paling strata sosialnya jadi naik kalau umroh sama haji. Ini paling rawan terjadinya riya, paling rawan. Apalagi Indonesia itu model-modelnya kan begitu nggih. Jadi sebelum berangkat umroh sama haji itu tasyakuran Pak. Tasyakuran ngundang tetangga, ya, pakai banner digambari Ka'bah, kemudian sama fotonya dia suami istri. Nah, kemudian di depan rumahnya dikasih gapura. Ya, dibuatkan gapura begitu ya sama Ka'bah, ya. Selamat jalan, ya. Bapak ini, ibu ini dan lain sebagainya. Ya. Sampai 40 hari setelah dia melaksanakan haji itu masih ngundang banyak orang. Ya. Nah, ini untuk apa yang seperti ini, ya? Apa ingin dipanggil Bu Haji, Bu Hajah dan Pak Haji dan lain sebagainya? Nah, maka sembunyikanlah amal itu selagi kita mampu untuk menyembunyikannya. Tapi ada juga yang modus, ya, sama kayak yang tadi sodako itu. Berangkat haji, berangkat umroh, tidak ada yang tahu. Walau termasuk istrinya nggak tahu. Nah, ya, anaknya juga nggak tahu. Nanti kalau ada yang tanya, Bapak di mana? Kamu bilang ya pergi keluar kota. Ma, nanti ada yang tanya Papa, bilang ya Papa lagi pergi keluar kota. Kemana Pak? Ya pokoknya wes lah, keluar kota, ngomong gitu saja karena ada urusan bisnis. Oke, ya. Tidak ada yang tahu dia berangkat umrah maupun haji. Sampai di Ka'bah, sampai di Makkah, sampai di Madinah, mungkin buat kenang-kenangan ya, buat kenang-kenangan. Selfie Pak. Wah, ya. Di depan makam Ibrahim selfie. Wah, di depan Gua Hira selfie. Tidak lama kemudian langsung Pak di-upload di medsosnya. Upload kah? FB. Sret. Langsung terkirim. Sret Instagram. Ya. Teman-temannya yang semula tidak tahu akhirnya jadi tahu. Jutaan manusia yang melihat medsosnya kemudian berkomentar netizen. Abe jadi empian nekan yang kulon bro, ya. Lur jadi empian nekan yang Mekah, tengki lur.
Seporan lagi tak sak-kasak. Bojak klopain lur ya oleh-olehnya. Masya Allah ya. Jadi jutaan manusia yang semula nggak ada yang tahu kenapa dia pergi, kemana dia pergi. Akhirnya semua orang tahu dia si fulan ini sedang pergi haji, sedang pergi umroh. Gara-gara apa? Karena upload fotonya tadi dan upload videonya tadi. Nah, itu modus Pak. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita selagi amalan-amalan soleh kita itu bisa kita sembunyikan, maka sembunyikan, jangan ditampakkan. Oke, ini kayaknya sudah terlewat ya isanya. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.